Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Vina Dewi Arsita, atau yang lebih dikenal dengan nama Vina Cirebon, lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Wasnadi merupakan seorang nelayan, dan ibunya bernama Sukaisih merupakan seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Di mata keluarganya, Vina merupakan anak yang pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sebagai anak bungsu, Vina juga merupakan anak yang manja. Sikap manja itu kerap ditunjukkan Vina terhadap orang tua, kakak, hingga neneknya. Meski demikian, di balik sikap manjanya itu, ia tumbuh menjadi remaja yang tidak banyak menuntut dan lebih memilih menjalani hidup sederhana sebagaimana adanya. Tahun 2016, Vina diketahui menjalin hubungan asmara dengan Muhammad Rizky Rudiana atau yang akrab disapa Eki. Eki merupakan anak seorang anggota kepolisian yakni Kepala Unit Satuan Narkoba Polres Cirebon. Meski terbilang muda, hubungan keduanya cukup dikenal di lingkungan sekitar. Di mata keluarga dan teman-teman terdekat, hubungan Vina dan Eki layaknya pasangan remaja kebanyakan. Namun hubungan yang sedang mereka jalani tersebut rupanya berujung pada sebuah tragedi. Vina beserta Eki ditemukan tak bernyawa di hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di flyover Talun sekitar pukul 23 malam. Vina dan Eki segera dilarikan ke rumah sakit umum oleh warga yang melintas dan pihak kepolisian setempat. Saat tiba di rumah sakit, kondisi Eki dinyatakan sudah tidak bernyawa, sedangkan Vina masih dalam keadaan kritis, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Selang beberapa saat, Vina dinyatakan meninggal dunia. Ayah Vina yang mendengar kabar kecelakaan Vina langsung bergegas ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, ayah Vina diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Vina yang saat itu baru berusia 16 tahun meninggal dalam kecelakaan tunggal menabrak tiang di jembatan bersama Muhammad Rizky Rudiana, kekasih Vina. Ayah Vina juga mendatangi lokasi yang disebut sebagai tempat meninggalnya Vina di kawasan flyover Talun Cirebon. Di lokasi tersebut, ia menemukan kejanggalan. Tidak ada kerusakan pada tiang listrik yang disebut sebagai titik tabrakan dan hanya terlihat ceceran cairan sel merah yang telah ditutup dengan pasir. Kejanggalan semakin kuat saat ia melihat kondisi motor yang digunakan Vina. Motor tersebut hanya mengalami lecet ringan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius yang biasanya terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Begitu pula dengan ponsel Vina, ditemukan dalam keadaan utuh tanpa kerusakan. Situasi ini menimbulkan keraguan di keluarga terhadap informasi awal yang menyatakan bahwa Vina meninggal akibat kecelakaan tunggal. Meski demikian, keluarga Vina tidak dapat langsung menyampaikan hal tersebut ke pihak kepolisian karena tidak memiliki bukti yang kuat. 3 hari setelah peristiwa tersebut, keluarga menerima kabar dari sahabat Vina bahwa salah satu teman Vina disebut mengalami kerasukan yang diyakini sebagai arwah Vina ingin menyampaikan sesuatu. Keluarga pun mendatangi rumah teman tersebut dan peristiwa itu direkam. Dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa kondisi jenazah Vina mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan kaki. Teman Vina tersebut juga menjelaskan kronologi terjadinya pemerkosaan sebelum Vina dan Eki dihilangkan nyawanya. Berdasarkan rekaman suara tersebut, bersama dengan dokumentasi foto motor dan kondisi lokasi kejadian, ayah Vina kemudian menyerahkan bukti tersebut ke pihak kepolisian. Informasi dan bukti tambahan ini membuat penyelidikan kasus kematian Vina ditangani lebih serius oleh kepolisian. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana yang melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama timnya terkait kematian Vina dan Eki anaknya melaporkan kasus hilangnya nyawa Eki dan Vina di Polres Cirebon Kota.
Dalam laporan tersebut, ayah Eki meyakini jika kematian anaknya bukanlah karena kecelakaan, melainkan tindakan penghilangan nyawa yang sengaja dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara dipukuli menggunakan bambu dan ditusuk menggunakan samurai, sehingga Vina dan Eki meninggal di tempat kejadian perkara. Laporan dari ayah Eki membuat polisi melakukan penyidikan dan menetapkan 11 orang tersangka, di mana 8 orang berhasil ditangkap dan 3 orang dinyatakan buron. Ke-11 orang ini diyakini merekayasa kematian, seakan-akan Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dengan cara jasad mereka dibaringkan di atas aspal, agar aksi mereka tidak tercium oleh polisi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kejadian bermula ketika Vina dan Eki yang berboncengan menggunakan sepeda motor di kawasan Kali Tanjung Cirebon bersama temannya melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Rombongan Vina, Eki, dan teman-temannya kemudian dilempari batu oleh geng motor. Setelah melakukan pelemparan, geng motor yang melempari Vina kemudian mengejar Vina, Eki, dan rombongannya. Geng motor tersebut bersenjata bambu dan menghantam Vina dan Eki hingga terjatuh. Sementara teman Vina yang lain bisa melarikan diri. Geng motor tersebut kemudian membawa Vina ke tempat sepi di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di sanalah mereka menganiaya dan memperkaos tubuh Vina hingga meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis atas kematian Eki dan Vina diawali dengan visum yang dilakukan di Rumah Sakit Cirebon pada malam kejadian. Saat itu, dokter forensik hanya menemukan adanya pendarahan dari area intim Vina. Selanjutnya, pada 13 September tahun 2016, dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk proses autopsi yang lebih mendalam. Hasil autopsi terhadap jenazah Eki menunjukkan adanya luka-luka serius akibat benturan benda tumpul. Sementara itu, hasil autopsi pada jenazah Vina juga ditemukan luka-luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala, termasuk patah tulang di bagian atas tengkorak dan tulang rahang bawah. Luka-luka ini, baik secara keseluruhan maupun masing-masing, disebutkan berpotensi menyebabkan kematian. Pemeriksaan terhadap area intim dan anus Vina juga dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cairan pria dari lubang intim Vina. Atas keterangan 4 saksi yang dihadirkan di persidangan, serta bukti-bukti yang dianggap valid oleh pengadilan, 7 dari 8 terdakwa yang diyakini sebagai pelaku lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 orang diantaranya yang saat itu masih di bawah umur dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. 8 pelaku tersebut yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Kematian Vina dan Eki saat itu diputuskan oleh pengadilan sebagai akibat dari luka tusukan oleh samurai panjang dan pendek. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik saat seorang sutradara bernama Anggi Umbara mengangkatnya menjadi sebuah film horor yang dirilis pada tanggal 8 Mei tahun 2024. Dalam film dijelaskan bahwa 8 tahun silam, tepatnya di tahun 2016, Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki bernama Eki. Diduga jalinan kasih Vina dan Eki tidak disenangi oleh Peggy atau Egi yang disebut-sebut sebagai dalang penghilangan nyawa Vina. Pasalnya, Egi yang merupakan teman Eki merasa marah karena cintanya ditolak oleh Vina. Egi yang menyimpan dendam, lalu bersama geng motornya melakukan aksi jahat terhadap Vina dan Egi. Film ini lantas viral bukan hanya karena ceritanya yang menyentuh dan mengerikan, tapi juga karena adanya rekaman seorang teman Vina yang diduga kerasukan arwah Vina. Dalam rekaman tersebut, sahabat Vina yang kesurupan menyampaikan berbagai pesan yang diyakini berasal dari Vina, termasuk pengakuan bahwa ia tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan. Rekaman ini beredar luas di media sosial dan memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya kejanggalan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dari sinilah
tekanan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin besar, hingga akhirnya mendorong dilakukannya peninjauan kembali atas perkara tersebut. Kasus ini pun kembali dibuka, dan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa ulang sejumlah saksi, serta barang bukti yang sebelumnya sempat diabaikan. Beberapa pihak yang sebelumnya tidak dimintai keterangan juga akhirnya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Masyarakat juga mendesak 3 orang tersangka yang sempat dinyatakan buron pada tahun 2016, yakni Dani, Andi, dan Peggy alias Perong agar segera ditangkap. Dan pada tanggal 21 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan telah menangkap Peggy Setiawan. Anehnya, setelah penangkapan Peggy, polisi menyatakan bahwa buronan kasus ini hanya 1. Polisi mengumumkan 2 nama buron lain yakni Dani dan Andi adalah fiktif alias goib atau tidak pernah ada dalam catatan kependudukan maupun keterangan saksi yang dapat diverifikasi. Pernyataan polisi ini semakin memicu perdebatan publik, mengingat kedua nama tersebut sempat diumumkan sebagai buron resmi pada tahun 2016. Pada tanggal 26 Mei tahun 2024, saat Peggy melakukan konferensi pers dengan media, Peggy berteriak di hadapan wartawan, "Saya tidak pernah melakukan penghilangan nyawa itu. Ini fitnah, dan saya rela mati demi kebenaran." Teriakan Peggy di depan para wartawan yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia memicu keraguan terhadap penyelidikan polisi dalam kasus ini. Masyarakat meyakini jika Peggy bukanlah pelaku sebenarnya dan merupakan hasil salah tangkap polisi. Keluarga dan tetangga Peggy turut bersaksi mengatakan Peggy tidak berada di Cirebon saat kejadian berlangsung, melainkan bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Tim kuasa hukum Peggy juga menyebutkan jika penangkapan Peggy hanya melantur dan lemah, sebab Peggy ditangkap hanya berdasarkan kesaksian dan bukan berdasarkan bukti saintifik. Misalnya, tidak ditemukan DNA ataupun sidik jari Peggy di tempat kejadian perkara. Pada tanggal 4 Juni tahun 2024, Liga Akbar yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus Vina mencabut kesaksiannya di tahun 2016, yang saat itu mengaku melihat secara langsung rangkaian peristiwa tragis Vina dan Egy, termasuk aksi pengejaran di sekitar SMP Negeri 11 Kota Cirebon, serta pelemparan batu ke arah keduanya. Liga Akbar akhirnya mengakui bahwa kesaksian yang ia berikan pada tahun 2016 tidak sesuai kenyataan. Saat kejadian berlangsung, Liga Akbar sebenarnya tidak berada di lokasi kejadian, melainkan sedang berada di sebuah warung dekat dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Liga juga menegaskan bahwa tidak ada ancaman atau tekanan langsung yang membuatnya memberikan keterangan palsu saat itu. Namun, ia mengaku saat itu merasa ketakutan, sehingga terpaksa memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta. Liga mengungkapkan, ketika proses penyidikan berlangsung pada tahun 2016, ia tidak didampingi kuasa hukum, sehingga merasa tidak memiliki perlindungan atau pemahaman yang cukup soal hak-haknya sebagai saksi. Barulah pada tahun 2024, Liga memperoleh bantuan kuasa hukum, membuat ia memberanikan diri untuk mengungkapkan kebenaran. Liga meluruskan bahwa dirinya hanya diminta menjadi saksi oleh Rudiana, ayah Egy, sementara yang mengarahkan kesaksiannya adalah penyidik. Liga bahkan mengaku awalnya ia menolak isi BAP tersebut karena tidak sesuai dengan fakta. Namun, ia akhirnya menandatangani BAP karena khawatir akan keselamatannya. Atas pencabutan kesaksian Liga Akbar di tahun 2016, Peggy melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan yang diajukan Peggy kemudian dikabulkan oleh putusan hakim. Peggy dinyatakan bebas pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Setelah hakim menyatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum.
meski Polda Jawa Barat bersikukuh bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang sama dengan Peggy Peron, sosok yang pernah menjadi buronan selama 8 tahun dan sempat dinyatakan sebagai otak pelaku kejahatan yang menimpa Vina dan Eki. Di hari yang sama, Saka Tatal yang saat itu telah bebas, namun menjalani wajib lapor mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap kasusnya. Bebasnya Peggy dari tuduhan serta pencabutan kesaksian Liga seolah membuka tabir kebenaran dari kasus ini secara perlahan. Tepat 2 minggu setelah putusan bebas tersebut, pada tanggal 23 Juli tahun 2024, Dede Riswanto, saksi lain dalam kasus Vina, juga akhirnya membuat pengakuan mengejutkan. Dede secara terbuka menyatakan bahwa selama ini ia memberikan keterangan palsu terkait 7 pelaku yang divonis bersalah dalam kasus tersebut. Dede mengaku bahwa sejak awal ia sama sekali tidak mengetahui peristiwa sebenarnya, bahkan tidak mengenali 8 terpidana kasus Vina. Dalam pengakuannya, Dede juga membeberkan bagaimana ia bisa terlibat sebagai saksi kunci. Ia mengaku saat itu diminta oleh saksi bernama Aib dan ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, untuk memberikan keterangan palsu saat pembuatan berita acara pemeriksaan di awal kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dede menambahkan, sebenarnya ia tidak ingin memberikan keterangan palsu, namun saat itu ia merasa tertekan dan ketakutan. Apalagi proses pemeriksaan berlangsung di Polres Cirebon, sementara Rudiana adalah seorang anggota polisi aktif. Dalam kondisi tersebut, Dede akhirnya mengikuti permintaan karena khawatir akan keselamatannya. Persidangan peninjauan kembali Saka Tatal digelar di Pengadilan Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal mendatangkan lebih dari 5 saksi yang belum pernah dihadirkan pada sidang di tahun 2016. Saksi yang hadir, 2 diantaranya merupakan teman Vina yang masih berkomunikasi dengan Vina di malam kejadian naas yang menimpa Vina. Bukti berupa hasil ekstraksi ponsel milik Vina yang menunjukkan komunikasi antara Vina dengan sahabatnya yaitu Widi dan Mega ikut disertakan dalam sidang tersebut. Dari hasil analisis diketahui, Vina masih berkomunikasi dengan temannya hingga pukul 22:14 waktu Indonesia Barat pada malam kejadian. Sementara dalam putusan tahun 2016 disebutkan, peristiwa yang menimpa Vina terjadi sejak pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Bukti ini dinilai dapat menggugurkan fakta hukum yang selama ini dijadikan dasar putusan pengadilan. Ekstraksi handphone mengungkapkan, Widi mendapatkan pesan berisi ajakan Vina kepada Widi agar ikut berkumpul bersama Vina. Sebelumnya, Vina sempat mencoba menelpon Widi sebanyak 4 kali, yaitu pada pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Kemudian 2 kali panggilan di pukul 22:12 waktu Indonesia Barat dan 22:13 waktu Indonesia Barat. Namun panggilan tersebut tidak diangkat. Widi baru menjawab pesan tersebut pada pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Tetapi ia menolak ajakan Vina untuk berkumpul karena ia tidak ingin keluar rumah setelah jam 10 malam. Widi kemudian mencoba menghubungi Vina kembali setelah pukul 12 malam. Namun panggilannya diangkat oleh pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Dan selang beberapa waktu, saat Widi dan Mega mendatangi rumah sakit tempat Vina dan Eki berada, Vina kemudian dinyatakan meninggal dunia. Saat sidang peninjauan kembali dilangsungkan, Widi dan Mega turut memberikan kesaksian bahwa saat Vina mengunjungi rumah Widi pukul 14:00 siang beberapa jam sebelum kematian, Vina sempat meminjam uang pada Widi untuk membeli pembalut dan Indomie sebelum pergi bersama Eki. Mega, yang saat itu menginap di rumah Widi, ikut memberikan kesaksian bahwa pada pukul 10 malam saat Mega pulang ke rumah Widi, ia mendapati pakaian dalam yang terdapat cairan merah bekas menstruasi. Mega meyakini pakaian dalam dengan noda menstruasi adalah milik Vina karena sebelumnya
ia pernah mencucikan pakaian dalam tersebut saat Vina menginap di rumah Widi. Atas pencabutan kesaksian dari Dede Riswanto dan Lika Akbar, serta adanya kesaksian baru dari sejumlah saksi, 6 terpidana dalam kasus Vina Cirebon, yaitu Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, dan Jaya, mengajukan peninjauan kembali atau PK atas vonis yang telah dijatuhkan kepada mereka. Dalam pengajuan PK yang diajukan pada Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024, kuasa hukum ke-6 terpidana juga memunculkan kesaksian baru dari Nasruddin yang mengaku berada di lokasi kejadian pada malam peristiwa tersebut. Nasruddin menceritakan bahwa ia melihat sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Cirebon menuju flyover Talun arah Sumber. Menurutnya, sepeda motor tersebut dikendarai secara ugal-ugalan, melakukan manuver zigzag, standing, dan jumping. Beberapa detik kemudian, sepeda motor tersebut menabrak pembatas jalan. Ia menyaksikan penumpangnya, seorang laki-laki yang mengenakan helm, terpental hingga kepalanya menghentam tiang lampu jalan, sedangkan penumpang perempuan terlempar ke aspal. Setelah kecelakaan, Nasruddin melihat seorang pria berambut gondrong mendekati lokasi kecelakaan, namun tidak melakukan apa-apa dan segera pergi. Ia juga melihat sebuah sepeda motor yang berboncengan dari arah Sumber sempat berhenti, lalu meninggalkan lokasi. Nasruddin bahkan sempat mengabadikan kecelakaan tersebut menggunakan handphone lamanya. Dan beberapa saat kemudian, warga mulai berdatangan menghubungi polisi untuk segera datang ke tempat kejadian. Kesaksian Nasruddin ternyata sejalan dengan keterangan saksi lain, yaitu Ismail, saat diwawancarai oleh Dedi Mulyadi, seorang warga Bekasi yang kebetulan melintas di jembatan Talun pada malam saat Eki dan Vina ditemukan di lokasi kejadian. Dalam sidang yang berlangsung pada Jumat 20 September tahun 2024, Franciscus, yang merupakan salah satu teman Eki, turut memberikan kesaksian terkait peristiwa setelah kematian Eki. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa teman lainnya sempat diminta oleh keluarga Eki untuk menghapus foto dan video terkait kecelakaan yang menimpa Eki. Permintaan itu disampaikan oleh pihak keluarga pada hari ketiga setelah kematian Eki. Dan pada hari itu pula, kabar kecelakaan yang semula beredar perlahan mulai bergeser menjadi dugaan adanya tindak penghilangan nyawa. Franciscus, yang masih mengira peristiwa tersebut murni kecelakaan, tanpa berpikir adanya unsur kejahatan, langsung menghapus foto kecelakaan Vina dan Eki dari ponselnya. Dalam sidang peninjauan kembali, beberapa saksi ahli juga mengungkapkan terdapat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus Vina. Pada sidang yang berlangsung Senin 23 September tahun 2024, Maya Sari, dokter dari Rumah Sakit Mata Bandung yang dihadirkan sebagai saksi ahli, menjelaskan kemampuan penglihatan manusia di malam hari sangat terbatas, terutama dalam kondisi minim pencahayaan. Penjelasan ini berkaitan dengan kesaksian Aep yang mengaku melihat dengan jelas wajah dan motor Vina serta Eki dari jarak sekitar 50 meter di malam kejadian. Sedangkan dari penjelasan ahli, diketahui bahwa dalam kondisi pencahayaan cukup, jarak maksimal bagi manusia untuk mengenali wajah seseorang adalah sekitar 10 hingga 15 meter. Jika jaraknya melebihi itu, apalagi dalam situasi gelap atau minim penerangan, kemampuan untuk mengenali wajah menjadi sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Penjelasan ini lantas menimbulkan keraguan terhadap keakuratan kesaksian Aep mengenai peristiwa yang dilihatnya di malam kejadian, yang menyebabkan 8 terpidana kasus Vina divonis penjara. Para ahli juga meragukan mengenai cairan pria yang ditemukan pada area pribadi Vina. Hal ini karena cairan pria yang ditemukan setelah 10 hari penguburan mayat dianggap tidak lazim, karena proses pembusukan tubuh setelah kematian biasanya menyebabkan hilangnya cairan tubuh, termasuk cairan pria. Secara umum, cairan pria hanya bisa bertahan selama kurang lebih 3 hari. Tidak dilakukannya pemeriksaan DNA pada sampel cairan pria yang ditemukan pada jasad Vina
juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa pemilik cairan pria tersebut. Psikolog forensik Reza Indragiri juga mengungkapkan terdapat keanehan pada putusan pengadilan di tahun 2016, di mana Eki dinyatakan kehilangan nyawa karena samurai yang ditancapkan di dadanya. Sementara di tahun yang sama, hasil autopsi tidak menunjukkan adanya bekas tusukan sesuai putusan pengadilan. Dalam kesaksian Widi beserta Mega, juga diketahui ketika mereka mendatangi rumah sakit tempat Vina dibawa, pakaian Vina dalam keadaan utuh tanpa adanya tanda-tanda pemerkosaan atau penganiayaan seperti yang dituduhkan di awal persidangan. Para ahli juga meragukan cairan merah di area intim Vina yang ditemukan di awal pemeriksaan merupakan akibat dari tindakan pemerkosaan. Mereka meyakini bahwa cairan merah tersebut disebabkan oleh menstruasi, sesuai dengan kesaksian Widi dan Mega. Kuasa hukum dari 5 terdakwa bahkan memberikan pernyataan saat kejadian yang menimpa Vina dan Eki. Kelima terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan milik Pak RT. Menurut Okta, salah seorang saksi kasus yang diinterogasi pada tahun 2016, Okta sedang bersama 10 temannya, termasuk 5 terdakwa sedang berada di rumah Pak RT setelah mengonsumsi minuman keras dari sekitar pukul 21 hingga pagi hari keesokan harinya di tanggal 28 Agustus tahun 2016. Meski berbagai kesaksian dan fakta baru bermunculan, pihak keluarga Vina dan Eki tetap meyakini bahwa kematian keduanya adalah peristiwa penghilangan nyawa dan pemerkosaan yang disengaja. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, bahkan sempat menangis saat meminta masyarakat untuk tidak membuat asumsi atau spekulasi yang tidak berdasar terkait kasus ini. Ia menyangkal dikatakan melakukan penangkapan maupun penganiayaan terhadap orang-orang yang telah menjadi terpidana. Rudiana sendiri mengaku hanya sebagai pelapor. Ia juga membantah tuduhan rekayasa tentang proses penanganan kasus yang menimpa putranya. Pada tanggal 16 Desember tahun 2024, Mahkamah Agung menolak pengajuan kembali yang diajukan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Hal ini lantaran majelis hakim menganggap tidak menemukan adanya kekeliruan dalam mengadili perkara tersebut, sebagaimana pertimbangan yang diajukan oleh Saka Tatal dan kuasa hukum saat mengajukan PK. Majelis hakim juga mengatakan tidak menemukan adanya bukti baru atau novum yang diajukan oleh para terpidana yang mengajukan PK, sehingga putusan kasasi sebelumnya terkait kasus Vina tetap berlaku. Meski demikian, keputusan ini tidak serta-merta mengakhiri polemik di tengah masyarakat. Kasus Vina Cirebon hingga kini menyisakan banyak tanda tanya, perdebatan, serta pandangan yang terbelah di kalangan publik. Kuasa hukum para terpidana juga menyatakan akan terus menempuh langkah hukum lain yang masih memungkinkan demi mencari keadilan bagi klien mereka. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.